desain komunikasi visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Langsung saja, yang pertama, berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh koneksi situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan salah satu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Prinsip umum teori belajar kognitif sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, disebut model perseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Selanjutnya, memisahkan atau membandingkan situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah dan akan kehilangan maknanya. Selanjutnya, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, referensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Selanjutnya, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam praktek pembelajaran, teori ini tampak pada tahap-tahap pembelajaran, advanced organization, pemahaman konsep, dan hierarki belajar, dan satu lagi, web staging atau Norman. Yang selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran terlibat siswa aktif antar siswa aktif sangat dipentingkan. Yang selanjutnya, materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Selanjutnya, yang terakhir, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena saat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Dan selanjutnya, beberapa pandangan tentang teori kognitif. Di antaranya, yang pertama, teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah satu seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf, dan dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkatnya pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kualitatif. Dia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti
tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan atau asimilasi atau akomodasi. Yang kedua, teori belajar menurut Bronner. Dalam memandang proses belajar, Bronner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya, free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Bronner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pembelajaran dan menyesuaikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Model pemahaman dari konsep Bronner menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan kategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Menurutnya, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis, kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif, dan padahal berpikir intuitif sangat penting untuk mempelajari bidang sains, sebab setiap disiplin mempunyai konsep-konsep atau prinsip dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar. Cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif ini, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau discovery learning. Yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi mengetahui baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Atau dengan kata lain, belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dibentuk dalam tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Dengan asumsi bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan belajar dengan baik jika materi pembelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Berikut beberapa prinsip-prinsip teori Ausubel adalah: yang pertama, proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap pemerhatian stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Adapun aplikasi teori kognitif dalam pembelajarannya, yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif dan dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar, mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Materi belajar disusun dengan menggunakan pola atau logika
bisa ditentukan dari sederhana ke kompleks. Yang terakhir, pembedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Looking at a shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game.